Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan waktu subuh, sudah berzikir, sudah tahlil, dan sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tambah dengan tausiah majelis ilmu luar biasa ini Bapak Ibu. Berapa jam kita hadir di masjid ini, luar biasa fadilah yang Allah janjikan. Itu kita mohon betul kepada Allah, fadilah yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu, kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Kita masuk ke ayat 23 dari surat Ali Imran. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ayat Ali Imran. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ayat ini kan diturunkan kepada Rasul mulia dan disampaikan kepada kita. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu perhatikan? Jadi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk memperhatikan. Tentu kita sebagai umat Rasulullah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman juga harus memperhatikan. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Kepada orang-orang yang telah diberikan kepadanya kitab, bagian dari kitab. Di ulama tafsir mengatakan kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu dia mendapatkan kitab yang utuh, dan kepada pengikut-pengikutnya diberikan sebagian dari kitab. Sebagian Bapak Ibu. Makanya Allah mengatakan perhatikan orang yang mendapatkan bagian nasibah itu bagian minal kitab, dari kitab. Yud'auna ila kitab. Mereka diseru kepada kitab. Ya. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Dan mereka diseru kepada kitab. Ambillah kitab Allah. Seru kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum. Supaya ia menetapkan hukum bainahum di antara mereka. Ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, perhatikanlah orang-orang Yahudi itu, bahwa dia disuruh untuk memperhatikan kitab yang ada di tangannya, sebagian dari kitab, dan dia berhukumlah kepada hukum yang ada dalam kitab itu. Summa yatawalla, kemudian mereka berpaling, fariqan segolongan minhum dari mereka, wahum mu'ridun, dan mereka membelakangi kitab itu. Ini yang Allah gambarkan Bapak Ibu, karakter sifat dari Bani Israel yang sekarang ini bertuju mata kita kepada kaum Yahudi Bapak Ibu, dan kita semuanya
pasti dan pasti membenci mereka yang menjajah, membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kita lihat Bapak Ibu, Allah menyebutkan karakter Yahudi Bani Israel di sini. Alangkah tidaknya kamu memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu ketika Rasulullah menyampaikan ini, mereka itu seperti itu wataknya, tidak berhukum dengan Al-Quran yang ada di tangannya. Hukum Allah sudah ada dalam kitab Taurat, ada di Injil, mereka tidak berhukum di situ. Al-Tasur mengatakan di sini Bapak Ibu pada kejadian ketika ayat itu turun, di mana pemuka-pemuka Yahudi ketika itu melakukan penghinaan. Orang tokoh utama di situ berzina. Ketika tokoh utama itu berzina, mereka kan ada kitab. Rasulullah sudah memimpin di situ. Itulah yang Rasulullah Bapak Ibu kepada orang Islam diberikan hukuman Islam, dan kepada orang Yahudi yang berkeras itu Rasulullah mengatakan ambil kitab kamu. Coba lihat kalau orang berzina apa yang ada dalam kitab. Ternyata dalam kitab Yahudi itu Bapak Ibu orang berzina juga dirajam di situ. Pertama mereka tidak mau menunjukkan itu, tapi Rasulullah paksa sebagai pemimpin di situ. Mereka bacakan kitab Taurat itu di depan Rasulullah, dan orang yang berzina dirajam di situ Bapak Ibu. Maka mereka tidak mau Bapak Ibu, tidak mau mengikuti itu, tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Dan ini Bapak Ibu, kenapa Allah ceritakan kepada kita kejadian yang dulu Bani Israel soal Taurat, Allah ceritakan di sini untuk alangkah. Tidak akan memperhatikan. Artinya Bapak Ibu jangan kita berhukum, tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan Bapak Ibu ya, itu di sini di At-Tafsir mengatakan persoalan perzinaan zina ini. Dalam Islam Bapak Ibu, dalam Islam karena harus itu kita lakukan. Pemuda, orang yang belum nikah berzina itu dicambuk 100 kali Bapak Ibu, 100 kali dicambuk. Itu belum menggugurkan dosanya Bapak Ibu. Dia mau dicambuk 100 kali, dosa zinanya gugur, bersih dia Bapak Ibu. Dan untuk orang yang sudah menikah berzina, itu dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati Bapak Ibu. Maka orang-orang yang menggunakan akalnya, akal manusia, mengatakan ini kejam Bapak Ibu. Tapi Allah penuh hikmah Bapak Ibu, ini tidak kejam, sedikit pun tidak kejam Bapak Ibu. Kenapa kejam? Kan dia tinggal janganlah berzina. Kalau tidak mau dihukum sampai mati, janganlah berzina. Istri kan ada, suami kan ada, kan itu caranya Bapak Ibu. Itu kejam dulu, dibunuh sampai mati. Kalau yang kejam, jangan berzina. Itu harusnya berpikir Bapak Ibu. Dan kita melihat Bapak Ibu ketika hukum ini ada, dan kita lihat sekarang ini orang-orang yang berzina itu Bapak Ibu. Laki-laki yang berzina, istrinya baik, anaknya baik. Laki-laki yang berzina, kemudian dia mengantarkan penyakit kepada istrinya, dan anak-anak pun sakit Bapak Ibu. Dan sakit yang mematikan Bapak Ibu. AIDS itu sampai sekarang belum bisa ditemukan. Dan itu menunggu kematian Bapak Ibu. Makanya yang punya perkara ini yang dimatikan dengan hukum rajam itu Bapak. Kan itu luar biasa. Maka Allah mengatakan di sini dia tidak mengikuti hukum Allah, malah dicampakkannya ke belakang. Ketika ada orang maling, maka itu dipotong tangannya, orang juga mulai dipotong tangannya. Itu kata orang-orang di luar. Kejadian sebenarnya kalau maling ayam itu ini seorang orang digebuk, orang sekali mati ya. Maling Honda, orang tentunya maling Honda, itu digebuk, maling orang digebuk mati sekali. Allah mengatakan potong tangan, manusia hukum mati Bapak. Maka kita orang Islam juga pernah berpikir pula hukum Allah kejam Bapak Ibu. Allah pun hikmah. Kalau kita mengatakan hukum Allah kejam, kita tidak beda dengan Yahudi. Ini Bapak Ibu pelajaran luar biasa dari Allah kepada kita. Alhamdulillah iktibar wa ni'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Putra Amir Padang Barat, Evan Padang Barat, Amir Padang, Amir Sumatera Barat, Amir Indonesia, Amir Dunia. Allah Akbar. Aminkanlah Allah. Jadi begitu Allah.
Hah? Orang kerja kedai, kok mengalami masa itu? Hamzah itu ada lagi berapa? Hamzah baca ulang kamu tadi, aku menceramai itu Allah. Nah, itu ya.